Halo sahabat kimia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferendi Rizkiono dari 12 IPA 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerapan sel volta pada baterai sel kering. Tonton yuk. Teman-teman, pasti kalian sering menggunakan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, baterai pada jam dinding. Nah, baterai itu adalah salah satu penerapan sel volta pada kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu baterai? Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Ketika baterai memasok daya listrik, terminal positifnya adalah katoda dan terminal negatifnya adalah anoda. Sebuah baterai biasanya terdiri dari 3 komponen penting, yaitu 1. Anoda kutub positif, 2. Katoda kutub negatif, 3. Pasta sebagai elektrolit. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata baterai yang berada pada jam dinding adalah baterai sel kering. Lalu, apa sih baterai sel kering itu? Sel kering merupakan suatu sel yang tidak mempunyai komponen cair. Contohnya yaitu sel Lens. Sel Lens adalah baterai yang dayanya langsung habis ketika selesai dipakai, artinya komponen baterai ini tidak dapat diisi ulang. Mengapa baterai pada jam dinding menggunakan baterai sel kering? Itu semua karena baterai ini cocok, di mana baterai sel kering tidak akan tumpah ataupun mudah tercecer. Lalu, bagaimana konsep sel volta ini pada baterai sel kering? Baterai sel kering ini ditemukan oleh ahli kimia asal Jerman yang bernama Johann Wilhelm Ritter. Berikut orangnya. Berikut ini adalah komponen yang ada pada baterai sel kering. Terdapat grafit sebagai katoda dan logam Zn sebagai anoda. Kemudian ada pasta campuran yang berupa MnO2, NH4Cl, serbuk karbon, dan H2O. Dan ada juga tutup baja. Kemudian di bagian bawah ada insulator, dan bagian sampingnya juga terdapat insulator. Dan yang terakhir, terdapat selubung kertas. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu ya komponen yang ada di dalam baterai tersebut. Lalu bagaimana ya reaksi yang terjadi di dalam baterai tersebut? Yang bertindak sebagai anoda adalah logam Zn, dan yang bertindak sebagai katoda adalah grafit. Namun karena karbon adalah elektroda inert, maka nantinya pada katoda yang bereaksi adalah larutan elektrolitnya. Berikut reaksi yang terjadi. Kita lihat pada jam dinding ini. Baterai yang berada di jam dinding ini, elektrolitnya bergerak dari Zn menuju katoda, dalam hal ini adalah MnO2 dan NH4Cl. Karena pergerakan elektron ini, sehingga terbentuklah arus listrik yang membuat jam dinding dapat berputar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.